Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Relawan, podcast dari KSR PMI Unit UPI. Nah, bersama saya, Kemas, sebagai host kali ini. Di episode pertama ini kita akan berbicara tentang HIV/AIDS. KSR PMI Unit UPI bekerja sama dengan Rumah Cemara memperingati Hari HIV/AIDS di tanggal 1 Desember. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Di sini ada Kang Algin dari Rumah Cemara. Oke. Halo Kang Algin, apa kabar? Halo Kang. Oke, Mas. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik. Alhamdulillah sehat ya Kang ya. Oke Kang, sebelum kita mau ngomongin tentang HIV/AIDS nih ya. Mungkin kita mau ngebahas tentang siapa sih Kang Algin dulu gitu ya. Siapa sih Kang Algin di Rumah Cemara mungkin ya. Nah, Kang Algin ini kalau saya lihat suka banget olahraga ya. Suka banget olahraga, bermain musik, desain grafis dan juga menulis gitu. Baru kemarin Kang Algin itu ikut WHC, bener? HWC, oh ya mohon maaf, HWC. Homeless World Cup. Nah, itu tuh lomba sepak bola. Street soccer sih itu. Street soccer. Oke. Berarti ikut street soccer di Seoul, Korea. Wah, keren banget sih. Kang Algin ini ikut lomba street soccer di Korea. Itu gimana Kang perasaannya? Perasaannya sih nggak nyangka juga ya, karena dengan latar belakang yang saya miliki dan saya mampu gitu bisa untuk berangkat ke sana bawa nama Indonesia. Nggak nyangka banget sih intinya buat proses kemarin di Korea. Wah, keren banget sih. Malah sebelum itu Kang Algin juga udah aktif ya di street soccer di perlombaan WHC ini gitu ya. Dari HWC mohon maaf lagi. HWC dari tahun 2018. Ya, benar ya? 2018 saya berangkat lagi juga bermain lagi di Bulgaria, tapi beda event. Kalau di waktu di Bulgaria itu lebih ke mini soccer, dan nama eventnya pun beda, event organizernya beda. Oke. Tapi tetap perlombaan internasional gitu ya. Berarti Kang Algin ini orangnya suka banget olahraga lah ya. Betul. Ikut lomba-lomba soccer, street soccer gitu ya, mini soccer dan lain-lain. Dan juga kemarin tuh kalau nggak salah Rumah Cemara tuh baru kerjasama sama Manchester City. Betul, wah, betul. Itu di bulan Juni kemarin ya. Itu Kang Algin ikut tuh. Wah, saya ikut serta. Keren banget sih. Rumah Cemara berarti nge-support banget olahraga ya. Nge-support kegiatan-kegiatan anggotanya gitu. Nah, selain aktif olahraga juga Kang Algin juga aktif organisasi. Di sini Kang Algin sebagai ketua kelompok dukungan sebaya, benar? Betul. Masih Kang sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Oh, masih. Di Bandung terutama ada sekitar 45 anak yang saya koordinatorkan. 45 anak dari berbagai macam usia, terutama dari anak yang sampai anak usia 1 tahun sampai remaja 22 tahun. Banyak juga ya. Berarti dari jenjang banyak usia gitu ya, dari yang umur 1 tahun sampai 20 tahunan berarti ya. Wah, banyak banget sih itu. Berarti Kang Algin ini sebagai ketua kelompok dukungan sebaya. Oke, selain jadi kelompok dukungan sebaya, ternyata Kang Algin juga sebagai Young Leader Bandung. Itu program Manchester City yang tadi. Yang tadi program yang tadi ya, program Manchester City ini Kang Algin sebagai anggota di situ atau sebagai apa? Oke, anggota Young Leaders Bandung sampai setahun ini berarti ya. Dulu juga pernah menjabat jadi wakil ketua Karang Taruna. Betul. Benar. Di rumah ya. Aduh. Aktif banget ya. Jadi wakil ketua Karang Taruna di tahun 2021 sampai 2023.
keren banget sih ini Kang Algin. Jadi Kang Algin selain aktif olahraga juga aktif kegiatan-kegiatan sosial ya, kegiatan komunitas, organisasi. Jadi Kang Algin ini selain aktif olahraga juga aktif berkomunitas, betul ya? Oke. Kan kita juga udah mengenal nih siapa Kang Algin. Jadi kita mau ngebahas tentang tema kita ini. Jadi tema kita ini HIV/AIDS bicara tanpa stigma. Nah jadi mungkin kita bahas dari artinya dulu kali ya. Mungkin dari teman-teman di sini yang nonton masih belum tahu apa sih HIV/AIDS gitu. HIV/AIDS itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yang dimana virus menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Dan sebenarnya tidak ada bedanya dengan virus-virus lainnya ya, karena yang dibedakan tuh hanya mengonsumsi obat serta proses penularannya pun sangat tidak mudah gitu ya kalau untuk HIV/AIDS, yang dimana hanya dapat menular dengan cairan tubuh seperti darah, air susu ibu, terus pun seks berhubungan badan, dan juga jarum suntik sih. Tapi kalau untuk sekarang mungkin sudah bisa diminimalisir ya untuk penyebaran hal tersebut. Itu sih yang mungkin harus dipahami tentang HIV, bahwa HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang dimana menyerang CD4 manusia. Sih. Oke. Jadi perlu diingat ya teman-teman, kalau HIV/AIDS itu menular tidak semudah corona mungkin ya. Betul, tidak semudah COVID yang kalau misalnya kita bersin tuh orang lain ngehirup udah ketular itu. Nggak semudah itu teman-teman. Jadi HIV/AIDS itu menular dari darah, tadi ya dari jarum suntik yang digunakan bersamaan gitu, dari seks bebas mungkin ya. Jadi nggak semudah itu. Jadi kalau kena keringat mungkin itu nggak menular. Tidak menular. Nah itu bedanya teman-teman ya. Jadi jangan disamakan dengan COVID mungkin ya, yang mudah banget tertular. Jadi HIV/AIDS itu nggak mudah tertular. Oke. Tadi Kang Algin sempat menyinggung tentang gimana cara pengobatannya mungkin ya, penanggulangan tadi HIV/AIDS gitu. Kalau misalnya orang yang terkena HIV itu sebenarnya ada obatnya nggak sih Kang? Kalau untuk obatnya ada, tapi mekanisme obat tersebut tidak membunuh, karena hanya ibaratnya menidurkan si virus agar tidak menyebar kemana-mana. Dan itu sih obatnya antiretroviral, ARV. ARV ya. Ada berbagai macam jenis juga ARV itu. Cuman mekanisme dari obat tersebut tidak membunuh atau tidak membasmi, tapi hanya menekan jumlah virus dan menidurkan virus tersebut. Oh oke. Boleh dideketin. Nah oke. Tadi ya ARV ya. ARV itu obat. Tadi apa? Antiretroviral nih. ARV ini jadi obatnya itu berfungsi untuk menidurkan si virus ini mungkin ya, menekan perkembangan si virus ini. Biar si virusnya tuh tidak mudah menyebar ya. Oke. Tadi kita udah ngebahas tentang apa itu HIV/AIDS, apa itu ARV ya buat penanganannya gitu. Nah mungkin kita mulai ngebahas tentang Kang Algin ya mungkin ya. Jadi Kang Algin ini termasuk ODA. Bener ya ODA. ODA itu orang dengan HIV/AIDS gitu ya. Jadi ODA ini orang yang terjangkit mungkin ya, atau kena penyakit HIV/AIDS ini gitu. Nah, kita mau tanya-tanya tentang pengalaman Kang Algin mungkin ya. Nah, pertama kalinya Kang Algin tahu kena HIV/AIDS tuh gimana sih rasanya sih Kang? Pertama saya ketahuan di umur 11 sampai 12 tahun, dan itu pun pertama saya terjangkit TB
karena penyakit penyerta dari HIV tersebut adalah TBC. Kalau tidak TBC mungkin hepatitis. Nah, saya awal terjangkit itu TBC di kelas 3 SD. Pengobatan dulu TBC, terus juga setelah itu baru running ARV tadi. ARV tadi. Saya mulai mengetahui status di SMP. Oh, SMP. Jadi ada perjalanan dulu yang saya jalinin aja nothing tulus gitu dari masa SD sampai SMP tuh. Di SMP saya mulai bertanya-tanya kenapa saya harus minum obat setiap hari, kenapa saya harus ke fasiliti kesehatan setiap hari gitu kan. Akhirnya saya bertanya kepada ibu saya mengenai apa sih pengobatan apa sih yang saya sudah jalanin selama ini, dan ternyata HIV gitu kan. HIV. Perasaan saya pada saat itu bingung ya, karena pada umur belasan gitu saya belum banyak mengetahui informasi di luar sana gitu. Pertama bingung, tapi penguatan itu terus ada gitu dari ibu saya buat ngejalanin hari-harinya, dan sampai pada akhirnya oh ya udah gitu, bahwa saya hanya dibedakan dalam minum obat aja gitu. Karena pertama saya tidak melakukan perilaku beresiko, dan saya pun terjangkit dari ibu. Oh, keturunan kah Ya, atau betul. dari keturunan? Karena dari proses persalinan yang tidak tepat gitu. Oke. Tapi baru mulai munculnya tuh di kelas 3 SD. Sebenarnya udah dari kecil udah ada, cuman terjangkit dulu TB, baru cek ternyata emang ada juga. Oh, oke. Jadi emang TB itu atau tuberkulosis ya, penyakit paru itu biasanya penyakit penyerta ya, dari HIV itu betul. tersendiri ya. Oh, oke. Wah, di umur segitu, di umur kelas 3 SD terus minum obat terus ya, ARV ya. Jadi ARV itu sebenarnya minum obat setiap hari, benar? Setiap hari harus minum obat. Betul. Berapa tablet tuh, Kang? ARV. Kalau untuk sekarang saya udah single dose 1x1. Kalau mungkin dulu tuh 3 tablet. 3 tablet satu hari. Oh iya, pas kecil satu hari 3 tablet. Betul. Terus-terusan di umur kelas 3 SD belum tahu sebenarnya, pas itu belum tahu minum obat apa. Ya, betul. Setiap hari 3 kali sehari. Wah, nggak kebayang sih, Kang. Di aku nggak kebayang kalau misalnya di umur kelas 3 SD setiap hari disuruh minum obat. Terus pas SMP baru tahu gitu kalau misalnya itu tuh penyakit HIV gitu ya. Sampai sekarang akhirnya bisa single dosis berarti ya, cuman 1 tablet aja gitu. Itu berat banget sih bagi aku gitu ya. Minum obat yang kalau misalnya kita lagi sakit nih, lagi demam aja, misal aku ya minum obat dikasih dokter 3 kali sehari, itu tuh kadang bolong-bolong gitu ya. Kadang kayak hari ini minum lupa gitu, malamnya teh lupa gitu. Jadi ini setiap hari harus minum terus-terusan gitu ya. Nggak boleh putus kan itu kan? Ya nggak boleh putus. Kalau dulu mungkin sempat juga ngalamin fase makan obat digerus gitu, Kang. Digerus pakai sendok di liur. Iya, di puyer, di puyer. 3 kali 1 hari gitu. 3 kali nyobainnya. Wah. Dari kecil ya, dari kecil sampai SMP kayak gitu terus, Kang. Baru tahu pas SMP-nya dan baru dilanjutin sampai sekarang gitu ya. Berarti baru minum obatnya dengan sadarnya baru ini buat penyakit ini, dan baru sadar kalau misalnya benar-benar harus minum terus, benar-benar kayak ini tuh nggak bisa berhenti, harus berjuang terus minum obat tuh berarti setelah SMP gitu ya. Oh, oke. Pernah kerasa capek nggak sih, Kang, minum obat terus gitu, atau kayak gimana sih rasanya selama ini ngejalanin? Berarti udah hampir 15 tahun. 15 tahun lebih, 17 tahun. 17 tahun ya. Wah, 17 tahun sebagai Oda gitu. Pernah capek gak sih? Bosen itu ada mungkin ya, rasa capek pun ada. Yang dimana sering juga kan kalau anak muda sekarang mungkin minder gitu atau ngerasa overthinking, itu sering banget datang. Cuman saya balikan lagi sih ke moto hidup saya gitu, bahwa ya ini titipan gitu, hanya sementara sifatnya. Tugas saya hanya
menjalani dan terus memperbaiki hari demi harinya sih, itu sih. Sempat ada, memang ada sering ada sih rasa bosan, rasa suntuk buat minum obat ada, cuman saya kembalikan lagi ke mindset saya buat pengen terus berbagi lah intinya sama teman-teman itu. Benar, oke. Itu tadi kan udah termasuk tantangan gitu ya menurut saya pribadi gitu, kalau misalnya harus minum obat setiap hari, harus menghadapi penyakit itu setiap hari gitu sampai sekarang 17 tahun, itu keren banget sih Kang gitu. Selain itu ada nggak sih Kang tantangan lain gitu sebagai Oda? Tantangannya mungkin stigma dan diskriminasi tersebut ya, karena sangat kental sekali dengan stigma dan diskriminasi, bahwasanya mungkin pola pikir teman-teman di luar sana yang belum tahu bahwa HIV itu masih menjadi sesuatu hal yang menakutkan, yang dimana mungkin dari pergaulan bebas, seks bebas, penyalahgunaan narkotika. Tapi kalau saya pribadi kan hanya penularannya dari ibu ke anak gitu. Jadi tantangan terbesarnya tuh kita harus menanggung persepsi yang udah ada di luar tentang stigma buruk terhadap betul. Isu HIV ini, dan saya harus menelan itu semua sih, dan harus berusaha buat mengupayakan hak saya sendiri gitu, karena saya tidak melakukan perilaku berisiko dan sebagainya, tapi saya harus mendapatkan stigma tersebut karena stigma yang melekat buruk itu. Tantangan terbesarnya sih. Jadi tantangannya tuh selain dari ya harus rutin minum obat gitu ya, dari tantangan harus melawan rasa malas sendiri mungkin ya, harus rutin terus juga ada tantangan dari eksternal, dari stigma masyarakat yang seperti itu ya. Oke. Tapi dalam menjalani kesehariannya gitu kan, selama adanya stigma internal dan stigma eksternal, maksudnya tantangan internal dan stigma eksternal itu, ada dukungan gak sih Kang? Dapat dukungan mungkin dari keluarga atau dukungan yang Kakang dapat dari mana gitu? Kalau dukungan sih yang menurut saya paling terasa itu keluarga ya, karena vital banget bagi saya support dari mereka tuh. Dukungan yang saya dapatkan dari keluarga dan juga dari teman-teman komunitas, terus dari teman-teman komunitas pendamping sebaya tadi gitu kan. Itu yang dukungan yang saya dapatkan untuk menjalani hari-harinya. Oke. Jadi dapat dukungannya dari teman-teman sebaya juga, mungkin Oda lain yang merasakan hal yang sama gitu ya, saling menguatkan gitu ya, dapat dukungan juga selain dari keluarga gitu ya. Nah, memang perlu banget ya Oda atau orang dengan HIV/AIDS membutuhkan dukungan ya, dukungan dari keluarga, dari teman sebayanya juga, dan juga dari masyarakat tentunya. Jadi tujuannya juga kita mau mengedukasi ke teman-teman kalau misalnya orang dengan HIV/AIDS itu perlu didukung teman-teman. Jangan dikasih stigma, jangan dikasih diskriminasi gitu ya, tapi lebih ke mendukung secara moral gitu ya. Mendukung dari jangan memberikan stigma juga sudah mendukung gitu ya. Dan mendukung pun bisa dengan cara-cara kecil. Misalnya kalau misalnya teman-teman ada temennya yang Oda juga gitu ya, menguatkan gitu, memberikan semangat, atau dengan mungkin tadi tantangannya harus setiap hari minum obat gitu ya, dengan mengingatkan hari ini udah minum obat atau belum, itu juga termasuk dukungan kan ya Kang ya. Nah itu dia, support lah ya, support dari teman sebayanya gitu buat orang yang Oda tadi gitu, orang dengan HIV/AIDS. Nah kalau Akang tadi kan udah bilang kalau misalnya 17 tahun gitu ya dengan HIV/AIDS itu motivasinya tuh dari moto hidup tadi gitu kan ya. Boleh jelasin lagi gak sih Kang, kayak moto hidupnya atau motivasinya mungkin ya bisa bertahan sampai sekarang tuh gimana sih Kang gitu? Motivasi saya kenapa saya masih kuat sampai sekarang, mungkin yang pertama
saya pengen pengen membagikan pengalaman saya secara persuasif kepada teman-teman gitu, baik teman-teman komunitas yang di luar sana atau teman-teman ODIV yang di luar sana belum terjamah lah oleh komunitas-komunitas lain, karena masih banyak juga di luar sana teman-teman saya yang masih mendapatkan stigma, diskriminasi atau tidak penerimaan dari masyarakat umum khususnya. Dan juga saya pengen ngebuktiin aja sih bahwa HIV itu tidak semenakutkan itu. Benar. Okay. Bahwa dan setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mewujudkan mimpinya sih. Oke, betul. Tadi agak mention dikit perkataan Kalgin gitu ya, kalau misalnya kita tuh sama sebenarnya, non Oda dan Oda itu sebenarnya sama, cuman bedanya mungkin Oda harus minum obat setiap hari gitu ya, non Oda bisa nggak perlu gitu. Betul. Kita sama-sama bisa hidup secara normal bersamaan gitu ya, berdampingan gitu. Tinggal kita hilangkan aja stigma dan diskriminasi tersebut gitu ya. Dan tadi mungkin motivasi hidup Kang Algin ini sangat mulia untuk menyebarluaskan kalau misalnya tadi mau memberitahukan kepada masyarakat umum gitu, ataupun ingin menghilangkan stigma gitu ya yang masih melekat di masyarakat. Nah, jadi pas banget nih sama podcast kita gitu ya, bicara tanpa stigma. Jadi kita ingin menghilangkan stigma-stigma yang ada di masyarakat gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tadi motivasi mungkin ya Kang Algin masih bisa bertahan sampai sekarang, dan termasuk juga tadi udah dapat dukungan dari keluarga, komunitas gitu ya. Mungkin mau ngebahas sedikit tentang keluarga terlebih dahulu gitu Kang. Dukungan dari keluarga tuh seperti apa yang Akang rasakan gitu? Apa saja mungkin dukungannya? Dukungan yang saya rasakan dari keluarga tuh pertama support moral gitu ya. Pertama itu saya tidak dibeda-bedakan oleh keluarga saya, dan mungkin material pun support yang sangat terasa bagi saya dari keluarga. Yang paling terasa sih support moral, karena saya di keluarga yang positif hanya berdua dengan ibu saya, sedangkan adik saya adik dan lain sebagainya tidak. Dukungan mereka tuh sangat terasa sih, dari dukungan moral mereka tidak membeda-bedakan saya. Mereka memberikan kebebasan bagi saya untuk berekspresi, baik di lingkungan luar, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Itu sih yang saya rasakan, tidak ada perbedaan di keluarga saya. Oke. Jadi dukungan dari keluarga dengan tidak membeda-bedakan pun itu udah dukungan gitu ya buat keluarga. Misalnya teman-teman punya keluarga yang Oda juga ya memberikan dukungannya seperti itu gitu ya. Tidak membeda-bedakan, memberikan kebebasan juga untuk berekspresi dan lain-lain. Tidak dibatasi gitu ya. Kalau dukungan dari komunitas mungkin Kang. Nah itu apa aja gitu yang Akang rasakan gitu? Kalau dukungan dari komunitas mungkin banyak sekali ya dampak yang saya dapatkan dari dukungan komunitas tuh. Salah satunya mungkin saya dapat banyak belajar di komunitas tentang HIV, apa itu HIV/AIDS, terus juga mungkin support moral, saling menguatkan satu sama lain gitu ya antara teman-teman yang sama. Terus juga menambah rasa syukur saya sih kalau di komunitas, karena ternyata di bawah saya tuh masih ada teman-teman yang lebih membutuhkan pertolongan lah gitu istilahnya. Itu sih kalau dari komunitas sama support moral. Sehingga saya bisa sampai saya pada posisi saat ini ya, komunitas impactnya besar juga. Komunitas juga impactnya besar ya. Selain tadi dukungan moral gitu ya, mungkin melihat teman sebaya atau orang-orang yang juga mungkin Oda juga senasib juga, jadi kayak lebih bersyukur juga ya Kang ya. Dan juga mungkin komunitas memberikan ruang untuk berekspresi juga ya kan ya. Tadi yang young leaders tadi ya, berarti Akang dan teman-teman disupport untuk meningkatkan minatnya dari tadi sepak bola mungkin ya.
mini soccer gitu ya, ikut sampai turnamen internasional gitu. WHC tadi ya. HWC. Aduh, salah lagi. Mohon maaf. Jadi antara WHC dan HWC agak dekat. Ketukar-tukar mulu nih. Oke. Jadi kan banyak banget nih dukungan-dukungan dari komunitas, keluarga dan lain-lain gitu ya. Tapi ya tadi kita mau membenarkan stigma tadi yang ada di masyarakat. Nah, kalau misalnya Akang tadi bilang tahu tentang HIV/AIDS itu sebenarnya kebanyakan dari komunitas ya Kang ya, lebih tahu tentang HIV/AIDS gitu. Menurut Akang tuh gimana sih pendidikan Indonesia mungkin ya, kayak pendidikan Indonesia untuk mengenalkan HIV/AIDS bisa ditingkatkan lagi gitu ya? Mungkin untuk sistem pendidikan Indonesia menurut saya sih belum menyeluruh ya. Dari jenjang SMP maupun tingkat perkuliahan masih kurang lah, terutama tentang HIV/AIDS gitu. Yang harus ditingkatkan ya pertama mungkin literasi untuk membuat suatu, karena dulu saya pernah baca bahwa banyak hoax di berita buku saya sendiri belajar gitu ya, di sekolahan gitu ya. Oke. Masih banyak hoax pada zaman berapa ya, SMP-an lah 2016 2000 sini ke atas gitu. Masih banyak hoax gitu di buku saya. Akhirnya mungkin dari situ banyak menimbulkan persepsi buruk juga kan. Iya, gitu, betul. Mungkin yang harus diperbaikinya adalah literaturnya sih, literasi untuk penulisan HIV tersebut gitu. Harus diperhatikan gitu, karena tidak menakutkan ternyata gitu. hanya beda dari minum obat aja. Iya, gitu. benar tadi bedanya ya minum obat aja sih udah. Harus dibenarkan juga, karena susah juga sih kadang kalau misalkan kita ngomongin HIV di dunia pendidikan, karena ada juga beberapa sekolah mungkin yang masih menolak untuk diberikan advokasi atau diberikan advokasi, terutama masih ada menolak karena ya itu tadi terbalut dengan stigma buruk sih. Betul. Berarti tadi dari studi literaturnya si pendidikannya juga masih kurang tepat mungkin ya, masih banyak hoax tadi yang mungkin informasinya kayaknya nggak gini gitu ya, informasinya kurang benar nih, tapi diajarkan ke SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin dari komunitas Akang tadi ada rumah cemara sama dukungan sebaya ya, kelompok dukungan sebaya. Pernah nggak sih Kang kayak ke sekolah gitu buat kayak bikin sosialisasi ataupun ada ya penyebaran informasi gitu? Pernah. Cuman ya itu tadi ada beberapa sekolah yang ataupun ada misalkan kita ingin memberikan sosialisasi tapi dengan syarat yang segala macam, padahal kan memang konteksnya dari istilahnya HIV tersebut kan jika dilihat ke belakang gitu banyak sekali kan prosesnya untuk terjadi HIV, kayak seks bebas atau segala macam. Nah, ketika saya ingin menjelaskan atau memberikan edukasi, terkadang pihak sekolah selalu membatasi untuk gak boleh untuk mengatakan ini padahal menurut saya itu penting juga gitu. Saya bukan ingin mengajarkan untuk sesuatu yang tidak benar gitu, tapi itu sih masih jadi tantangan. Benar. Berarti dukungan dari sekolahnya pun kita perlukan gitu ya Kang ya. Dari dunia pendidikannya pun kita perlu dukungan untuk memberikan wadah mungkin ya, untuk mensosialisasikan, untuk memberikan informasi kepada anak-anak yang sedang belajar gitu ya, anak SD, SMP, SMA mungkin yang perlu informasi tersebut gitu ya. Oke. Nah, berarti itu mungkin kita berbicara tentang pendidikan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kalau menurut Akang dari mungkin sekarang lagi maraknya media sosial gitu ya, lagi banyak orang-orang pakai TikTok betul. Instagram, terus Twitter dan lain-lain gitu ya. Menurut Akang, apakah si media sosial dan teknologi ini yang lagi meningkat hype gitu ya, bisa memberikan dukungan atau edukasi tentang HIV/AIDS, dan kalau misalnya iya, gimana sih Kang caranya gitu?
Menurut saya di era sekarang sangat efektif sih jika media sosial dijadikan media untuk edukasi, terutama belajar dan penyampaian informasi terkait HIV/AIDS. Itu sangat efektif sekali karena jangkauannya lebih luas ya, Kang. Semua orang bisa akses gitu. Betul, Cuman betul. Saya sangat setuju sekali sih untuk media sosial dijadikan platform khusus untuk edukasi masyarakat, sangat setuju sekali. Cuman kembali lagi kita kepada apa istilahnya diksi atau pemilihan bahasa yang lebih relevan lah, karena banyak sekali juga kadang saya ngelihat gitu di media sosial tagline dari caption atau videonya tuh mengerikan banget bener kan, benar. Banyak juga kan hook di headline-nya yang negatif banyak juga gitu. Nah mungkin kalau untuk saya pribadi saya setuju, cuman lebih ke pemilihan diksi katanya itu sih yang sehingga tidak menimbulkan kegaduhan juga gitu, atau menimbulkan keresahan di kemudian harinya sih. Oke. Jadi sebenarnya itu efektif banget ya, efektif dan efisien buat mengedukasi masyarakat tentang HIV/AIDS dengan menggunakan media sosial. Mungkin Akang punya pesan untuk kepada pelajar gitu atau mahasiswa, mungkin juga penonton yang ada di sini gitu ya. Apa sih Kang, ada pesan nggak untuk teman-teman terkait HIV/AIDS ini? Pesan kepada teman-teman di luar sana sih, terutama anak muda di luar sana, untuk HIV jauhi virusnya dan jauhi perilakunya, bukan orangnya. Karena itu tadi, kita lebih baik meminimalisir daripada mengobati gitu kan. Ada kata-katanya itu sih. Kalau buat untuk teman-teman di luar sana dan untuk teman-teman yang ODIF juga mungkin tetap semangat lah, terus berkarya, gapai cita-citanya gitu. Jangan sampai kita hanya berfokus kepada apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, tapi kita melupakan apa yang seharusnya kita lakukan. Betul. Itu sih buat teman-teman. Oke. Sama-sama positif. Betul. Jadi jauhi virusnya ya, bukan orangnya. Jadi sama-sama kita jauhi virusnya, jauhi nanggulangi, jangan sampai kita mendekati HIV gitu ya, dengan tadi mungkin seks bebas gitu, atau tadi menggunakan jarum suntik yang berbarengan gitu. Nah itu kita hindari, tapi tidak menghindari orangnya gitu. Jangan menghindari orang dengan HIV/AIDS gitu. Kita sama-sama memberikan dukungan untuk orang dengan HIV/AIDS gitu ya, sama-sama memberikan dukungan, sama-sama melawan HIV/AIDS ini sendiri, dan melawan stigma juga sih ya. Nah stigma ini yang benar-benar melekat gitu ya, dari dulu sampai sekarang ini tuh susah hilangnya. Makanya kita selalu buat video edukasi gitu ya, sama-sama menyuarakan tentang edukasi HIV/AIDS ini. Oke, kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ada di Zoom. Kalau misalnya teman-teman yang ada di Zoom mau bertanya, mangga dipersilakan, boleh lewat chat, boleh raise hand dulu, atau open mic gitu. Aku mau nanya lebih dalam lagi sih Kang. Kalau misalnya di kesehariannya biasanya ada yang dirasakan gak sih Kang? Misal kalau misalnya setiap harinya kayak lagi badan tuh sakit-sakit kah, atau kadang rutin seminggu sekali demam kah, atau gimana Kang? Kalau untuk badan sih saya tidak pernah merasakan dampaknya seperti yang tadi bilang gitu. Cuman saya selalu berpikirnya kalau saya nggak enak badan atau pegel-pegel atau segala macam, mungkin benar. Pertama dari faktor hidup saya yang tidak bersih dan sehat gitu, bukan dari HIV. Iya gitu. betul. Kalau misalnya terlalu kecapean lah atau apa gitu ya, memang itu manusiawi sih. Oke. Jadi kesehariannya mah sebenarnya kayak orang normal aja gitu ya, maksudnya kayak nggak ada yang kayak
oh ini jadi kayak sakitan atau gimana gitu ya, ternyata kayak orang normal aja gitu ya. Kalau misalnya sakit pegel ya pegel gitu karena kecapean gitu, terus kayak demam pun ya udah demam karena penyakit demam, bukan karena HIV-nya ya berarti ya. Oh oke. Stres pun ya stres biasanya kerjaan gitu, bukan dengan yang lain. Benar. Stres pun kayak stres kerjaan, bukan karena HIV-nya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih Kang. Ada rumah cemara masih di Geger Kalong kah? Bagaimana keberadaan rumah cemara di mata warga sekitar, terutama bila masih di Geger Kalong? Apakah ada support dari lingkungan sekitar gitu ya? Misal dari pesantren kan ada di Geger Kalong, ada Darut Tauhid ya itu. Itu apakah ada support gitu dari lingkungan sekitar terkait komunitas rumah cemara ini yang berada di Geger Kalong gitu Kang? Ini pertanyaan dari chat YouTube katanya. Oke. Kalau support dari lingkungan masyarakat mungkin ada ya, ada, karena sejauh ini berjalan pun tidak ada tantangan atau permasalahan dengan masyarakat sekitar gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Pasti ada sih support dari lingkungan sekitar yang mungkin saya nggak tahu ya, karena saya juga jarang standby di rumah cemara. Kadang-kadang saya ke rumah cemara, kadang-kadang saya enggak gitu, tergantung saya dibutuhkan di sana gitu. Pasti ada sih support dari lingkungan sekitar buat rumah cemara. Oke, setidaknya nggak ada stigma lah. Betul, ya. tidak ada stigma. Tidak ada stigma di sekitar rumah cemara itu yang di Geger Kalong, nggak ada stigma dari masyarakat sekitar, dan juga mungkin ada beberapa support juga gitu ya, dengan kerjasama dengan instansi-instansi sekitar gitu. Oh oke. Ada pertanyaan lagi nih Kang. Izin nanya, apakah seorang ODIF tuh ini ya, orang dengan HIV ya, betul, atau sama aja dengan ODA ya? Seorang ODIF atau ODA dan minum ARV itu dapat menularkan HIV? Menurut saya tidak, karena itu tadi, ketika seorang pengidap udah akses terapi dengan baik gitu ya, udah pengobatan antiretroviral yang dimana jumlah virusnya pun ditekan menurun, betul. Sehingga tidak ada penyebaran kemanapun, tidak ada timbul komplikasi sebagainya atau timbul kembali penyakit penyerta. Saya rasa tidak akan mungkin menularkan gitu, karena udah ada beberapa teman-teman juga atau udah ada beberapa senior saya juga yang istrinya negatif, suaminya positif, atau suaminya positif, istrinya negatif, dan akhirnya memang tidak menularkan. Oh oke. Jadi udah bisa menjalin keluarga, betul, ya, maksudnya kayak berhubungan seperti biasanya gitu dengan lawan jenis tanpa menularkan HIV itu sendiri dengan mengkonsumsi ARV tadi ya, benar-benar rutin ARV supaya tidak menularkan. Dan mungkin juga ada ya beberapa prosedurnya lah ya, maksudnya kayak tantangannya juga gitu agar tidak menularkan HIV ini ya. Tapi sejauh ini bisa hidup secara normal gitu ya, maksudnya ya, seperti biasa aja seperti gitu biasa. Ya. Bener yang tadi Kang Algin bilang, kayak Oda dan non-Oda tuh cuman bedanya Oda minum obat setiap hari aja sih gitu ya, cuman bisa hidup normal aja gitu. Oh oke. Konteksnya kembali lagi ke kepatuhan sih intinya, kalau misalkan kita pengen. Betul, benar-benar harus konsisten, betul, ya, patuh juga, minum obat setiap hari gitu, ikutin kontrol sama dokter mungkin ya, dan lain-lain gitu. Benar. Terima kasih Kang Algin atas waktunya sudah ikut kita gitu ya, ikut KSR PMI Unit UPI bekerjasama dengan Rumah Cemara, sama-sama untuk mengedukasi masyarakat umum dengan format sekarang podcast gitu ya, live podcast gitu. Mungkin bisa mengedukasi dengan cara-cara lain, tapi sekarang KSR PMI Unit UPI bekerja sama untuk dan dengan Rumah Cemara untuk membuat live podcast untuk mengedukasi masyarakat umum tentang HIV/AIDS ini dengan tema bicara tanpa stigma. Nah, terakhir dari Akang ada closing statement gak sih Kang? Dukung, jangan menghukum. Oke, dukung, jangan menghukum. Oke. Itu ya tadi ya teman-teman, closing statementnya, dukung, jangan menghukum.
Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom atau nonton lewat live stream YouTube juga. Semoga teman-teman dapat manfaat dari video ini. Terima kasih juga kepada Rumah Cemara yang sudah mau bekerja sama dengan KSR PMI Unit UPI untuk membuat podcast ini. Dan terima kasih juga DigiSpace X FPB yang sudah memfasilitasi kami dengan podcast room ini. Semoga podcast ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan masyarakat umum untuk mengurangi stigma yang ada di masyarakat tentang HIV/AIDS. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.